Hai anak-anak, masih bersama saya Sukartiningsih dari SMP Negeri 1 Ungaran. Pembelajaran kita kali ini adalah operasi pada bentuk akar. Nah, dengan belajar video ini, dengan mempelajari video ini, harapannya kalian mampu mengidentifikasi bilangan rasional dan irasional, serta anak-anak juga dapat menyelesaikan operasi pada bentuk akar. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa tuh bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dan AB bilangan bulat B tidak boleh 0. Nah, berarti A per B itu dalam bentuk pecahan ya anak-anak. Sehingga bilangan rasional itu merupakan gabungan dari bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat? Bilangan bulat bisa dinyatakan dalam A per B, bilangan 0 dan pecahan itu sendiri. Nah, itu bilangan rasional. Berarti bilangan irasional apa anak-anak? Lawan dari bilangan irasional adalah bilangan rasional ya. Jadi bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, contoh bilangan irasional adalah bentuk akar begini, akar kuadrat 2, akar kuadrat 5. Bagaimana akar kuadrat 4? Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, ini contoh bilangan irasional adalah akar kuadrat 2, akar kuadrat 5. Kalau dicari hasilnya, dihitung dengan kalkulator anak-anak, akar kuadrat 2 itu hasilnya ada 1,414 dan seterusnya, banyak sekali, ini bilangannya tak ada habisnya. Nah, itulah bilangan irasional. Demikian juga akar kuadrat 5 ya. Nah, anak-anak, kita belajar bilangan rasional dan irasional ya. Ini tadi kalian bisa membedakan bilangan rasional yang bagaimana, irasional yang bagaimana. Sehingga kita juga belajar bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi kita, yaitu bentuk akar. Contoh tadi bilangan irasional itu adalah akar kuadrat 2, akar kuadrat 5. Nah, bilangan irasional tadi ya, akar kuadrat 2, akar kuadrat 5 itu disebut bentuk akar. Nah, bagaimana dengan akar kuadrat 4? Ya, yuk kita bahas. Apa tuh bentuk akar itu? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Ya. Akar kuadrat 4 itu kalau kalian pakai kalkulator atau ya langsung, akar kuadrat 4 itu berapa sih anak-anak? 2. 2 bilangan rasional bukan? Iya, bilangan rasional ya. Sehingga akar kuadrat 4 itu kan bisa dicari hasilnya 2. Jadi dia bukan bilangan irasional ya. Dia adalah bilangan rasional. Nah, kaitannya dengan bentuk akar ya, akar kuadrat ini itu berarti akar-akar yang hasilnya bukan bilangan rasional. Ya, tadi yang 1, berapa begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya bentuk akar ini ya, ada contoh-contoh bilangan yang agak besar. Nah, contohnya di sini akar kuadrat 75. Akar kuadrat 75 itu kalau dinyatakan dicari hasilnya dengan kalkulator mesti desimal begitu ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya?
cara menyederhanakannya adalah bilangan di dalam akar ini silahkan kalian faktorkan menjadi berapa kali berapa, dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu berapa saja anak-anak? Ya, satu ya, tapi tidak berpengaruh ya. 4, kan dari 2 kuadrat, bilangan kuadrat. 3 berarti 9. Kemudian 16 itu dari 4, ya kan? Kemudian 25 dari 5 pangkat 2. Dan seterusnya. Ya, nah ini 75 itu perkalian dari 25 dan 3. Sehingga akar kuadrat 75 boleh disederhanakan jadi akar kuadrat 25 kali akar kuadrat 3. Nah, akar kuadrat 25 berapa anak-anak? 5. Sehingga akar kuadrat 75 itu bisa disederhanakan dalam 5 akar 3. Begitu ya anak-anak, ini jadi bentuk akar itu kalau bilangannya agak besar dan bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Caranya begini nih. Oke. Selanjutnya operasi pada bentuk akar. Ya. Yang pertama operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar itu dapat dilakukan jika memiliki suku-suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis itu yang bagaimana toh? Yuk, lihat contohnya anak-anak. Ini di sini ada penjumlahan 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, dikatakan sejenis itu ini. Jadi ini dengan ini itu sejenis anak-anak. Ya, kenapa? Karena angka di dalam akarnya ini sama, akar 2, akar 2. Nah, ini namanya bentuk suku-suku yang sejenis. Nah, seperti halnya kalian saat di kelas 7 belajar aljabar, ya. Itu ada kalian kenal suku-suku sejenis, ya kan? Nah, pada bentuk akar juga. Ini adalah suku sejenis, yaitu bentuk akarnya ini ya sama. Sehingga ini boleh ditambahkan atau dikurangkan. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kalian tinggal seperti bentuk aljabar kita, tinggal ambil koefisiennya 2 dan 3 ini. Jadi 2 ditambah 3 berapa? 5. 5 akar 2. Nah, demikian juga contoh yang kedua. Ini suku sejenis kan anak-anak? Ini karena bentuk akarnya sama. Nah, terus berapa toh 5 dikurangi 3? 2. Jadilah 2 akar 6. Demikian juga contoh yang ketiga. Ini ada 3 suku dan ketiganya sejenis. Nah, bagaimana ya? Tinggal dikurangi saja. 7 tinggal dioperasikan ya. 7 dikurangi 5, kemudian ditambah 2. Berapa? 4 akar 3. Nah, demikian juga contoh yang keempat. Ya, ini suku sejenis semua. Nah, tinggal 4 dikurangi 7 ditambah 2. Berapa anak-anak? Ternyata 6 dikurangi 7 negatif 1 ditambah 2. Ya, negatif 1 ditambah 2 itu 1. 1 akar 5. Nah, seperti pada bentuk aljabar, ya, koefisien 1 tidak ditulis. Jadilah ini akar 5 saja. Paham ya anak-anak? Oke. Nah, sekarang apa yang kalian dapatkan? Kesimpulan apa yang kalian dapatkan anak-anak? Ini ya tadi, jika ada penjumlahan dan pengurangan pada suku sejenis, ya, suku sejenis pada bentuk akar tinggal ditambahkan. Ini kan A akar B ditambah C akar B. Tinggal ditambahkan koefisiennya A ditambah C akar B. Demikian juga pada pengurangan. A akar B dikurangi C akar B, A dikurangi C akar B. Oke. Selanjutnya pada perkalian dan pembagian. Nah, kalau pada perkalian dan pembagian, semuanya bisa dikalikan ataupun dibagi. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Kalian lihat 2 akar 3 kali 5 akar 2.
Caranya angka di dalam akar dikalikan angka di dalam akar ini. Angka yang tidak dalam akar kalikan angka yang tidak dalam akar. Jadi ini koefisiennya dengan koefisien ya, angka dalam akar kalikan angka dalam akar. 2 kali 5, 10 ya. 10. 3 kali 2, 6. Jadilah 10 akar 6. Nah, gampang ya anak-anak ya. Lanjut. Nah, ini perkalian satu suku, di sini 2 suku. Nah, seperti halnya pada bentuk aljabar anak-anak. Ya, seperti halnya pada bentuk aljabar. Ini berarti kita buka kurungnya, kita kalikan satu persatu. Ya, ini dikalikan ini langkah pertama. Ya, nah yuk kita tinggal kalikan. Ini 2, di sini tidak ada angkanya. Ini ada angkanya 1 kan? 2 kali 1, 2. Ini. Kemudian angka di dalam akarnya 3 kali 5, 15. Jadilah 2 akar 3 kali akar 5 sama dengan 2 akar 15. Itu. Nah, kemudian perkalian yang kedua ini ya. Positif kali positif, positif ya Nana. Terus 2 akar 3 kali 3 akar 2. 2 kali 3, 6. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Ini hasilnya. Kemudian yang ketiga pembagian. Prinsipnya sama anak-anak. Angka di dalam akar dibagi dengan angka dalam akar yang tidak dengan yang tidak. Nah, berarti ini 8 dibagi 4. Berapa? 2. Akar kuadrat 6 dibagi akar kuadrat 2. Akar kuadrat 3. Nah, gampang ya anak-anak? Tuh. Nah, sekarang ada contoh yang operasinya itu campuran. Di dalamnya ada perkalian penjumlahan. Nah, pada bentuk akar prinsipnya sama kalau kita membahas tentang operasi bilangan bulat pada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Bagaimana langkahnya? Masih ingat anak-anak? Ya, oke. Langsung saja kita lihat penyelesaian. Ini ada 3 contoh soal ya. Kita lihat penyelesaian yang pertama. Ya. Nah, ini akar kuadrat 3 kali 3 akar kuadrat 2 ditambah 5 akar kuadrat 6. Nah, kalian tahu anak-anak, seperti halnya pada operasi bilangan, ini ada kali ada tambah, maka mana yang diselesaikan dulu? Iya, perkaliannya dulu. Nah, di sini kalian tinggal dikalikan ya. Ini 1 kali 3, 3 kan? Akar 2 kali akar 3, akar 3 kali akar 2, akar 6. Jadilah 3 akar 6 ini ya. Kemudian baru ditambah 5 akar 6. Nah, ini. Jadi ini diselesaikan dulu. Hasilnya ini, kemudian tinggal ditambahkan ini. Oh, ini suku sejenis. Berarti kita tinggal tambahkan koefisiennya aja yang ditambah ya anak-anak. 8 akar 6. Gampang ya. Oke, lanjut. Yang B. Nah, dalam kurung 5 ditambah akar 5 pangkat 2. Anak-anak, ini bukan 5 pangkat 2 terus ditambah akar 5 pangkat 2. Tidak. Ya, dalam kurung 5 ditambah akar 5 dalam kurung pangkat 2 itu artinya ini anak-anak ya. Perkalian 5 ditambah akar 5 dengan 5 ditambah akar 5 ya kan? Seperti halnya 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, ini pangkat 2 berarti sebanyak 2 kali. Dalam 5 ditambah akar 5. Nah, kemudian kita tinggal satu-satu kita kalikan. Ini dengan 5 dulu ya. 5 dikalikan dengan ini. Berarti kan 5 kali 5 ditambah akar 5. Kemudian baru yang ini. Ya, akar 5 dikalikan ini lagi. 5 ditambah akar 5. Nah, yuk kita selesaikan. 5 kali 5, 25. 5, ini positif kali positif, positif tandanya anak-anak. 5 kali akar 5, ya 5 akar 5, ya kan?
Kenapa angka dalam akar dengan angka dalam akar, yang tidak dengan yang tidak? Ini berarti kan 5 kali akar 5 ya, 5 akar 5. Oke, kemudian perkalian yang ketiga, ini tadi yang pertama hasilnya ini, yang kedua hasilnya ini, ya kan? Sekarang yang ketiga, ini akar 5 kali 5, iya 5 akar 5 lagi anak-anak, ya kan? Akar 5 kali akar 5, akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat berapa sih anak-anak? Akar 25 ya. Akar 25 itu sendiri berapa? 5. Sehingga kita boleh menyederhanakan, ini 25 ditambah 5 dulu. Berapa hasilnya? 30. Kemudian 5 akar 5 ditambah 5 akar 5, ini suku sejenis, berarti boleh ditambahkan. Yang ditambahkan hanya koefisiennya saja, berarti 10 akar 5. Paham ya anak-anak? Kemudian contoh yang ketiga. Yang ketiga, ini operasi ada yang di dalam kurung, berarti ini harus diselesaikan dulu. Ya kan? 2 kali akar 36 dibagi akar 6. Ini berarti diselesaikan dulu, dan ini angka dalam akar dibagi angka dalam akar, ya udah. Berarti berapa? 36 dibagi 9 berapa anak-anak? 4 ya. 4. Jadilah ini 2 di sini. Berarti 2 akar 4. Kemudian ini 2 akar 12 dibagi akar 3, ini juga diselesaikan dulu. Ini 2 dibagi sini 1 kan, tetap 2. Nah, akar 12 dibagi akar 3 berapa anak-anak? Akar 4. Jadilah 2 akar 4. 2 akar 4 dikurangi 2 akar 4 habis ya anak-anak, hasilnya 0 ini. Paham? Oke. Nah, untuk memperdalam materi ini silakan, ini ada 7 soal anak-anak. Kalian coba selesaikan ya 7 soal berikut. Nah, ini ya. Prinsipnya clue-nya sama anak-anak di sini. Nah, ini angkanya besar, kalian harus menyederhanakan dulu ya. Jadi ini tidak suku sejenis kan? Tapi silahkan disederhanakan dulu. Tadi kalian sudah tahu cara menyederhanakan, ya kan? Caranya bagaimana difaktorkan. Demikian juga ini. Baru kalau ketiga suku ini merupakan suku sejenis, kalian boleh tambah atau kurangi. Dengan satu catatan, masih ingat, yang ditambah atau yang dikurangi hanya koefisiennya, ya. Oke. Demikian juga ini nomor 3. Kalian boleh mengalihkan dulu baru menyederhanakan, atau ini bilangan yang di sini kalian sederhanakan dulu terus dikalikan juga tidak masalah. Ini juga. Ini berarti ini silahkan disederhanakan, nanti bisa ditambahkan atau dikurangi enggak, kemudian disederhanakan. Kalau yang nomor 5 ini 2 suku kali 2 suku, berarti nanti ada 4 kali perkalian. Demikian juga yang nomor 6 dan yang nomor 7. Oke. Begitu saja anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.